Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama kakak Adi Setiawan. Kita di sini akan belajar tentang materi pengembangan pembelajaran IPA sekolah dasar. Di sini kita akan melalui media video pembelajaran daring. Selanjutnya ada kompetensi inti. Yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, dan guru. Yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati seperti mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di sekolah, rumah. Yang keempat, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas dan logis dan sistematis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Selanjutnya ada kompetensi dasar dan indikator. 3.5 menganalisis hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar. 4.5 membuat karya tentang konsep jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. 3.5.1 menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik. 3.5.2 menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. 4.5.1 membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pengamatan slide PowerPoint, siswa mampu menganalisis perbedaan komponen biotik dan abiotik dengan benar. Yang kedua, dengan mengisi bagan, siswa mampu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya dengan benar. Yang ketiga, dengan mencermati contoh pada slide PowerPoint, siswa mampu membuat jaring-jaring makanan dalam suatu ekosistem. Selanjutnya ada pengembangan pembelajaran IPA sekolah dasar. Nah, kita akan memasuki materi tentang apa itu ekosistem. Di sini ada penjelasan tentang ekosistem. Apa sih ekosistem? Ekosistem itu adalah semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya, matahari, air, udara, dan tanah. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Lanjutan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah.
Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain dan membentuk sebuah ekosistem. Jadi, ekosistem adalah interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Individu adalah makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing atau sebuah pohon. Tempat individu tinggal disebut habitat. Selanjutnya, ada komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang hidup di dalam suatu ekosistem, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan mikroorganisme. Sedangkan komponen abiotik adalah benda-benda tak hidup yang ada dalam suatu ekosistem, seperti tanah, air, matahari, udara, dan energi. Nah, kita memasuki materi tentang penggolongan hewan berdasarkan makanannya. Yang pertama ada herbivora atau yang biasa kita sebut hewan pemakan tumbuhan. Di sini ada yang tahu tidak? Apa saja hewan pemakan tumbuhan? Berikan contohnya. Nah, betul anak-anak. Di sini ada contoh hewan pemakan tumbuhan, antara lain ada kambing, sapi, kuda, dan kelinci. Selanjutnya ada karnivora, hewan pemakan daging. Apa saja hewan pemakan daging? Nah, bisa kita lihat di sini ada hewan pemakan daging seperti harimau, singa, kucing, dan serigala. Selanjutnya ada omnivora, hewan pemakan segalanya, bisa tumbuhan dan daging ataupun apapun yang dia lihat. Ada yang tahu tidak apa saja hewan pemakan segalanya ini? Nah, di sini ada contohnya hewan pemakan segalanya. Kita bisa lihat seperti ayam, beruang, musang, dan bebek. Selanjutnya ada daur hidup hewan. Daur hidup adalah proses perubahan bentuk tubuh makhluk hidup mulai dari telur, bayi, hingga menjadi hewan dewasa atau yang disebut juga dengan imago. Daur hidup hewan dibedakan menjadi dua macam, yaitu hewan yang mengalami metamorfosis dan tanpa metamorfosis. Yang pertama, ada daur hidup hewan tanpa metamorfosis adalah hewan yang bentuk tubuhnya tidak mengalami perubahan dari kecil hingga dewasa. Contoh daur hidup tanpa metamorfosis antara lain ayam, kucing, sapi, kambing, dan kelinci. Yang kedua, daur hidup hewan dengan metamorfosis. Daur hidup metamorfosis merupakan perubahan tubuh makhluk hidup yang diikuti oleh perubahan bentuk dan organ. Contoh daur hidup hewan dengan metamorfosis antara lain kupu-kupu, lalat, lipas, capung, dan katak. Hewan-hewan tersebut mengalami perubahan bentuk tubuh dari bayi hingga dewasa. Di sini ada hubungan antara makhluk hidup dalam ekosistem.
Makhluk hidup memiliki hubungan yang saling berkaitan dengan makhluk hidup lain. Mereka saling makan untuk bertahan hidup. Peristiwa ini sering disebut rantai makanan. Bisa diartikan bahwa rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu dalam suatu ekosistem. Di sini ada gambar tentang ekosistem. Di situ ada matahari, air, padi. Padi adalah produsen. Selanjutnya ada konsumen satu, seperti burung pemakan biji. Selanjutnya ada komponen dua, seperti ular sawah. Selanjutnya ada komponen tiga, seperti burung elang. Selanjutnya ada pengurai, seperti bakteri. Kemudian balik lagi, begitu rotasinya dari padi hingga ke bakteri sampai ke padi lagi. Di sini ada jaring-jaring makanan. Jaring makanan dibentuk dari rantai makanan yang saling berhubungan, sehingga membentuk suatu peristiwa yang melibatkan banyak makhluk hidup dan menyebabkan peristiwa yang terjadi lebih dari satu urutan. Sehingga dalam peristiwa makan-memakan yang terjadi akan banyak cabang karena hubungan memakan antar makhluk hidup. Nah, seperti di sini digambar, ada kupu-kupu yang sedang menyerap sari-sari bunga. Selanjutnya adalah keseimbangan ekosistem. Di sini dijelaskan, untuk menjaga agar kehidupan di bumi tetap stabil, butuh yang namanya keseimbangan ekosistem. Keseimbangan ekosistem merupakan suatu keadaan yang harmonis dan seimbang pada interaksi antara komponen-komponen di dalam sebuah ekosistem. Keseimbangan ekosistem bisa berubah karena dua faktor, yaitu perubahan ekosistem alami dan perubahan ekosistem karena kegiatan manusia. Faktor alami atau alamiah adalah faktor yang disebabkan tanpa campur tangan manusia, seperti gempa bumi, kebakaran hutan karena kekeringan, banjir dan tanah longsor karena cuaca dan gunung meletus. Sedangkan faktor kegiatan manusia disebabkan karena ulah tangan manusia. Contohnya pembakaran hutan untuk pemukiman dan perkebunan, penebangan hutan secara liar, pemburuan secara liar, dan pemakaian pupuk yang berlebihan. Pemakaian pupuk ternyata juga berdampak negatif bagi keseimbangan ekosistem. Selain penggunaan pupuk berlebih, aktivitas manusia yang juga kadang tidak disadari adalah membuang zat sisa baik pabrik maupun rumah tangga sembarangan. Terima kasih, dan sekian materi yang tadi disampaikan tentang ekosistem. Semoga apa yang telah didengarkan dan dijelaskan dapat menjadi suatu pembelajaran yang bermakna untuk anak-anak, murid-murid semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.